Waktu itu saya benar-benar gak peduli sama keadaan ibu saya. Betul begitu, Bu. Iya, Mbak. Waktu itu dia juga bilang kalau dia mau renovasi rumah saya karena mau dijual. Bu. Ibu. Kita pindah, Bu ya. Soalnya kamar ini mau direnovasi. Bu. Diajak ngomong malah nangis sih, Bu. Yaudah, Bu ya. Sini, kita pindah, Bu ya. Ayo, sini, kita pindah. Sini. Bu ya, sini pegang di sini. Mulai sekarang ibu tidur di sini aja. Kamu kenapa? Kenapa muka kamu muram gitu? Itu Mas, warga nggak ada yang mau bantuin kita renovasi rumah. Mungkin mereka masih marah kali sama kita. Dasar mereka nggak tahu terima kasih. Padahal keluarga mereka pernah nguburin di tanah aku secara gratis lagi. Kayaknya mereka bakal dikasih pelajaran nih. Udah Mas, sabar. Gak ada gunanya marah-marah. Kita renovasi aja sendiri. Hitung-hitung kan menghemat pengeluaran, Mas. Bener juga bahwa kamu ngomong. Yaudah, kita lakuin sekarang. Oke, yuk. Ya Allah, bukalah pintu hati anak dan menantu hamba. Ampunilah mereka ya Allah. Mas, Ya, catnya yang rapi ya. Biar calon pembeli kita nggak protes. Siap, Bos. Ya udah Mas, aku makan duluan ya. Udah lapar banget. Yaudah, kamu duluan aja. Soalnya aku masih nangis nih. Ya. Semangat ya Mas. Iya, sayang. Kayaknya saya kualat sama ibu saya. Makanya saya mendapatkan musibah ini. Sabar ya, Nak. Hah? Allah nggak akan menguji kemampuan kamu karena Allah itu yakin kamu bisa melewati semuanya. Mas Randy, kalau saya boleh tahu, Mas, bagaimana reaksi istri kamu, Mas? Istri saya nggak mau merawat saya, Mbak. Ibu saya lah yang merawat saya. Saat itulah akhirnya saya sadar kalau istri saya hanya menginginkan uang saya, Mbak. Linda, aku lapar, Linda. Ih, apa sih Mas? Kamu tuh berisik banget. Kamu kalau mau makan, mintalah sama ibu kamu. Aku mau keluar, ada janji mau ketemu sama teman aku di mall. Gak ada waktu buat ngurusin kamu. Kamu lebih mentingin teman-teman kamu daripada suami kamu yang sakit begini. Ah, udahlah Mas. Aku males ribut sama kamu. Udah ya, aku mau pergi. Linda, Linda, tolong Linda, jangan pergi Linda. Kamu gak apa-apa kan? Ya Allah. Kamu udah makan belum? Ibu ambilin ya. Sebentar, Ibu ambil.
Ibu suapin ya, Ren. Ternyata yang bisa menyayangi gue dengan tulus cuma ibu. Setelah kejadian itu, saya akhirnya memutuskan membatalkan rencana saya menjual rumah peninggalan ayah saya, Mbak. Dan saya juga membatalkan penjualan tanah wakaf. Lalu Mas Randy, bagaimana reaksi istri kamu? Dia nggak marah? Dia... Pan, sekarang kamu rapiin tanah yang di sebelah sana ya. Siap, Bos. Ren, sebelum gue minta maaf sama lu, gue nggak jadi jual tanah ini. Kenapa? Ada masalah? Nggak apa-apa sih, cuman gue pikir-pikir, gue nggak jadi jual tanah ini. Jadi, gue balikin cek yang telah lo kasih sama gue. Sorry Ren, gue nggak bisa nerima cek ini lagi. Karena besok tanah ini bakal dibangun. Sekarang gua sama para tukang gua lagi nunggu bulldozer datang. Nggak bisa gimana, bro? Lu nggak bisa seenaknya ya untuk menghancurkan tanah ini? Lu udah pikun atau gimana sih? Tanah ini udah gua beli. Serah gua dong. Tanah ini mau gua apain? Ya tapi kan cek ini gue balikin sama lu. Jadi gue berhak lo untuk membatalkan penjualan tanah ini. Ya tapi nggak semudah itu. Enak aja lo. Hei! Lu jangan gangguin bos gue. Mendingan lu pergi dari sini. Sana pergi. Ren, mendingan lu cabut dah. Lu nggak ada hak di sini. Ini tanah gua. Ren, dasar pelin-pelan lu. Lama banget sih, bulldozernya belum datang nih. Iya bos, kalau mah gini ya. Bos, mendingan bos telepon supirnya aja. Siapa tahu ada kabar bos. Gimana bos? Gak aktif lagi. Apa jangan-jangan bulldozernya mogok bos? Kadang-kadang lu. Kali bos. Apaan tuh? Nggak tahu bos. Bos, tungguin. Bos, tungguin bos. Bos, yang tinggalin aku bos. Teman saya akhirnya mau membatalkan pembelian tanah wakaf. Akhirnya, tanah wakaf pun kembali jadi kuburan umum. Sesuai amanah dari mendiang bapak saya. Saya ikut senang mendengarnya Mas Randy. Tapi apa yang dilakukan oleh istri kamu ketika mengetahui hal itu? Dia meminta saya untuk menjual rumah ibu saya. Tapi saya menolaknya. Karena sekarang saya sudah tahu siapa istri saya itu. Nah bagaimana dong Mas Randy? Reaksi istri kamu ketika kamu menolak menjual rumah ibu? Dia marah, Mbak. Dan malamnya, dia mencuri sertifikat rumah. Bagus. Ibu tidurnya pules. Itu berarti gue bisa santai cari sertifikat rumah ini.
Apaan itu? Kamu berusaha mengambil sertifikat itu? Iya, aku mau ambil sertifikat rumah ini. Dan aku mau jual. Kenapa? Kamu nggak suka? Sampai kapanpun, aku nggak akan berikan kamu sertifikat itu sama kamu. Nggak akan. Sini. Berani dorong aku ya? Aku ini masih suami kamu, Linda. Aku nggak peduli. Kamu itu udah nggak berguna lagi di hidup aku. Nanti kamu mati aja, Randy. Linda. Randy, Ibu berani banget sih dorong aku, Bu. Ibu nggak akan membiarkan kamu menyakiti anak ibu lagi. Oke, mulai sekarang aku akan ceraikan kamu dan kamu pergi dari rumah ini. Aku gak sudi lagi lihat muka kamu. Pergi. Randy, masalah ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Keputusan aku sudah bulat. Aku gak sudi melihat seorang wanita selalu mengkhianatin aku dan selalu menzolimin aku berbuat jahat. Kamu gak layak di rumah ini. Dan kamu pergi dari sini. Cepat pergi. Ini rumah aku. Pergi. Kamu mau ceraiin aku, Mas? Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kamu sama ibu kamu harus makan. Kamu sekarang, Mas. Bapak! Pak, jangan ganggu aku, Pak! Bapak pergi, Pak! Kok kayak suaranya Linda? Ibu lihat dulu sebentar ya. Akbar. Linda! Linda! Ibu! Linda! Ibu! Linda! Tolongin aku, Bu! Ibu aku ngapun! Ibu tolongin aku! Ibu tolongin aku! Ibu! Ibu! Tolongin aku! Bu! Kita harus pergi dari sini, Bu. Apa yang makin membesar, Bu? Ayo, Bu! Ayo! Udah, nggak ada waktu lagi, Bu. Ayo kita pergi, Bu. Pada akhirnya, istri saya meninggal dunia, Mbak. Dia mendapatkan karma atas segala perbuatannya. saya turut berduka ya, Mas Randy. Tapi kisah istri saya belum berakhir sampai di situ, Mbak. Waktu warga mau memakamkan Linda di tanah wakaf bapak saya. Tanah wakaf yang digali untuknya mengeras seperti batu, Mbak.
Kok tanahnya keras banget ya? Cangkul saya sampai patah. Gimana Pak RT? Coba kita pindah sebelah sini yuk. Tunggu di sini ya. Iya. Keras juga. Coba saya ambil air dulu, siapa tahu bisa lebih gampang digali. Coba digali lagi ya. Ya, Bu. Masih keras juga. Mas Randy, sepertinya tanah wakaf ini tidak bisa menerima jasad Mbak Linda. Pada akhirnya, jenazah almarhum mantan istri saya berhasil dikuburkan di luar kampung saya. Alhamdulillah ya Mas ya. Akhirnya semua berakhir dengan baik. Lalu, apa yang akan Mas Randy lakukan setelah semua kejadian ini? Bu, maafin aku ya Bu. Maafin aku yang sudah nyakitin Ibu. Maafin aku yang sudah ngelawan Ibu. Padahal Ibu sudah berjuang merawat dan membesarkan aku dari bayi sampai dewasa. Iya, Ibu udah maafin kamu kok. Ibu selalu maafin kamu. Mau sebesar apapun luka yang kamu kasih ke Ibu, semuanya itu hilang, Nak. Karena kamu itu bagian dari hidup Ibu. Kamu itu separuh hati Ibu, Nak. Hah? Sekarang kita harus janji ya. Hah? Kita akan hidup bahagia berdua. Ya sayangnya, bangun, bangun. Makasih ya Bu. Aku janji di sisa umur hidupku aku akan merawat Ibu. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir di studio dan membagikan kisahnya. Saya doakan kalian berdua, ibu dan anak ini selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih sekali lagi ya. Iya Mbak, sama-sama. Pemirsa, semoga kisah Bu Yati dan Mas Randy ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Walau hatinya disakiti oleh anak kandungnya sendiri, tetapi Bu Yati tetap berbesar hati dan memaafkan. Dan dari Mas Randy, kita pun menyadari bahwa kasih yang paling tulus di dunia ini adalah kasih dari seorang ibu. Dan pemirsa, jika Anda memiliki kisah nyata yang bisa menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagikanlah kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati. Kini saatnya saya, Nadia Mulia, undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.